Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So the declaration start. No. Number two. This two had no the singular, only plural only. And also non-differentiation of the gender. No. Gan sayane Buddha shi bi do ti bo dui so the name ma le kwe ta mu mishi ba the le do ba so lo ma tu lu ba be no. Three gender they are the same declaration very easy. No. Ya, saya akan memulai dengan menjelaskan deklinasi kata angka 2 ya, angka 2. Jadi tidak seperti angka 1, angka 2 ini dia hanya memiliki jumlah pelaku jamak ya. Jadi tidak ada jumlah pelaku tunggal, dia hanya jumlah pelaku jamak dan juga dia tidak berbeda di gender maskulin, netral maupun feminin. Jadi semuanya sama, jadi tidak ada perbedaan. Okay, we short chant now. Nominative, accusative, due, instrumental ability, duehi, duebi, duebi. No, date agenate, duena, duena. Locate, duisu, duisu. No? Duihi, duibi. Here maybe short, no short I. Short or long, never mind. No? This minute. Ya, itu ada kesalahan ketik ya harusnya. Jadi yang di duihi dan duisu itu salah satunya itu i-nya bukan i panjang ya. Jadi salah ketik situ. Maybe Indonesia dua come from the do I think. Yes. Dua. Ya, jadi saya udah bilang mungkin kata dua dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari kata bahasa Pali ya, due. Due, duihi, duibi. Duena, duisu. Very easy. Another is a uba. Ubo, ube. No, uba. Uba also meaning is a two meaning. No, both meaning. No, both. Uba. The say like that, two. Ya, kata selanjutnya adalah kata ubha ya. Kalau tadi dua itu dalam bahasa Pali itu dwi, kalau ini ubha. Ubha ini hampir sama dengan kata dua, tapi sebenarnya artinya adalah dua-duanya lebih tepatnya ya, ubha. Nominative, accusative, ubo, ube. Instrumentality, ubohi, ubehi, ubobi, ubebi. Date genetic, ubena. Locate, ubosu, ubesu. No? Ubo, ube, ubohi, ubobi, ubehi, ubebi. Ubena, ubosu, ubesu. No? Easy, no? So go to the grammar, no? Relation. So we are studying the ability case, no? Pabata, Jayati, Nedi, this already finished, no? Manea, Honea, Jisimi Vibajang, Lila Neda, Nedi Midi, Pabata Tama, Sayati Sayu Pi, so the Pidawi, no? Not Kua, Vibata Badana, Vibata Badani Dama. အရေးသေးအသည့်ကွဲခြားသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါအရေးသွေးနေသည့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ပြသောနံပိုးကိုပစ္စည်းဝိပဿနာထားပြီးအရေးသွေးကိုဖော်ပြသည့်နံပိုးသို့ဣဒံပတိဆက်ရသည်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာသောအတ္တမဟိပါပိယတယောသောထုသူသည်အတ္တမဟိငါတို့ထက်ပါပိယတယောပို့ဆိုဤတဲ့ဒီတော့အတ္တမဟိကနေပြီးတော့ပါပိယတယောကိုဝိပဿပါဒနာဝိပဿပါဒနိတံပံနဲ့တံပံရပါတယ်နော်အတ္တမဟိရဒီနေရာမှာပစ္စည်းဝိပဿအများကြီးနော်အတ္တမဟိနော်အတ္တမဟိနော်ပါပိတယောဒါကပထမဝိပဿပို့ဆိုဤနော်ဒီတော့ပို့ဆိုတဲ့ဆိုတာကသူအည်သွေးကိုဖော်ပြတာနော်အည်သွေးကိုဖော်ပြတဲ့နံပိုးကိုပစ္စည်းဝိပဿကသွားပြီးတော့ဆက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အတ္တမဟိကနေပါပိယတယောကိုသွားဆက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအယံသစ္စာမဲကအင်ညောအယံဤလန်းတိကသစ္စာမဲကသစ္စာလန်းကြောင်းမှာအင်ညောအခြားသာဒီသစ္စာမဲကဒီနေရာမှာပစ္စည်းဝိပဿဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စည်းဝိပဿကအနည်းကြီးအင်ညောကပထမဝိပဿနော်ဒါကြောင့်သစ္စာမဲကနေပြီးတော့အင်ညောကိုဒီဝိပဿပါဒနာဝိပဿပါဒနိတံပံနဲ့တံပံရပါတယ်နော်
So here, grammar. No? When two things or person have an attributed difference, no? The noun expressing the entity or the lesser degree of quality is related to the other representing the attribute itself. No? So here is a so asamahi papiyatayo. No? Asamahi is a like ama. No? Like that. No? Asamahi is a plural form. No? Meaning is a no, then us. No? Then us. Papiyatayo. No? Was. No? So is a nominative case. So is a nominative case. Papiyatayo is a nominative case. No? So is a he. No? So he. Papiyatayo was asmahi then us. No? So asmahi you can see no from the ama no ama no. Yeah. This ability plural no asmahi no. Yeah, asmahi. Ability plural asmahi. This asmahi. No. Ya, sekarang kita masuk ke penjelasan tata bahasa Pali ya. Kemarin kita sudah menjelaskan fungsi atau kegunaan dari kasus ablatif yang pertama. Yang pertama adalah untuk menjelaskan kata dari ya, dari satu waktu atau dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Sekarang fungsi yang kedua dari kasus ablatif adalah untuk perbandingan yang sangat jelas, yang sangat kontras ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menekankan perbandingan kualitas antara dua benda yang dijelaskan dalam satu kalimat tersebut. Jadi contohnya adalah so asmahi papiyataro. Jadi di sini yang diperbandingkan adalah so dan asmahi. Ya. So itu artinya adalah dia, ya, dia satu orang ya, dia satu orang laki-laki ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Sementara kata asmahi ini adalah deklinasi ablatif jamak dari kata ahang, dari kata amha, sorry. Amha. Jadi maksudnya adalah kami ya, kami. Tapi karena dia ditulis dalam deklinasi ablatif jamak, maka artinya adalah seperti dari kami. Dari kami. Papiyataro ini artinya adalah lebih buruk ya, lebih buruk artinya. Jadi maksudnya di sini so asmahi papiyataro adalah dia laki-laki tersebut lebih buruk daripada kami gitu. Jadi ini papiyataro juga ditulis dalam deklinasi nominatif. So here is the comparison relation. Comparison he and we are comparison like that. No? So he is worse than us. We are better like this mean. Ya, jadi di sini kalimat yang so asmahi papiyataro ini menjelaskan dan menekankan perbandingan kualitas antara dia dan kami ya. Jadi antara so dan asmahi. Jadi artinya dia lebih buruk daripada kami. Maksudnya ya kami lebih baik daripada dia gitu. So next example, ayan sejja mega anyo. This sejja mega is ability singular. So like purisa like that, no? Purisa like purisa sama can. This also sejja mega sama can. No, here he use a mega only ga. No, ability case singular. Ayan is a nominative case. Anyo also nominative. So this ayan and inyo is a say entity. Say entity they always use a say case like that. So ayan this is no inyo is a different from the part of the true. This meaning anyo is a different. This is different. Ayan, this is anyo different from the part of true. Ya, contoh selanjutnya adalah ayang sacamaga anyo ya. Jadi ayang ini artinya adalah ini ya.
dan Sacamaga. Sacamaga ini adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran. Tapi dia dideklinasikan dalam deklinasi ablatif tunggal ya, seperti kata Purisa. Makanya Sacamaga. Dia juga bisa ditulis dalam Sacamagasma atau Sacamagamha. Tapi di sini dipilihnya salah satu yaitu Sacamaga saja. Ya, sementara kata ayang itu adalah nominatif ya. Lalu anyo, anyo ini artinya adalah lain, lain. Ini juga nominatif. Eh, Artinya adalah di sini ini anyo ini artinya berbeda ya, artinya berbeda. Jadi ayang sacamaga anyo artinya adalah ini berbeda daripada sacamaga, ini berbeda daripada jalan kebenaran. Jadi ini eh, melakukan perbandingan kualitas antara si ayang ini dengan si sacamaga ini gitu ya. Any wrong meditation practice, we can say like that. This part is different from the power truth. Ya, jadi kalimat ini bisa kita pakai kalau misalkan kita melihat satu metode atau ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya gitu ya. Kita bisa bilang ayang sacamaga anyo ini berbeda dengan jalan kebenaran. Yeah, this part is you do know watching the movie, enjoying the drinking beer, like everything. This wrong part are different from the power truth. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau kita ingin atau melihat orang nonton TV nonton film senang-senang dan juga misalkan minum bir gitu, kita bisa bilang dalam hati aja ya. Jadi ayang sacamaga anyo ini berbeda dari jalan kebenaran. Nowadays many meditation method also not the truth. This also we can say different from the power truth. Nah, saya sudah mengatakan di zaman sekarang juga banyak yang mengajarkan meditasi dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran ya. Jadi ini juga bisa kita bilang ayang sacamaga anyo ini berbeda dari jalan kebenaran. So this mega to in your COC, contrasted comparison relation. COC deh. Oke. Ya, jadi hubungannya di sini adalah antara sacamaga dengan anyo ya. Jadi sacamaga kan ditulis dalam ablatif, anyo itu nominatif. Tapi di sini hubungannya arahnya dari sacamaga ke anyo. Hubungannya ini hubungan perbandingan kontras ya, atau bahasa Inggrisnya itu contrastive comparison relation. Okay, number C is a like instrumental case because of meaning. Causality relation. In the instrumental case also has this CAU. This relation is possible here as with the instrumental case. Piti yana bujati, do not eat because of very enjoy, very delight. Owing to delight. Piti ya do not bujati CAU. Causality relation. Ya, lalu fungsi ketiga atau penggunaan ketiga dari kasus deklinasi ablatif adalah hubungan kausalitas ya, atau sebab akibatnya gitu ya. Jadi ini juga seperti penjelasan dari kasus deklinasi instrumental. Jadi bisa digunakan juga menggunakan kasus deklinasi ablatif. Contohnya adalah pitya nabunjati. Jadi nabunjati ini artinya adalah tidak makan ya. Pitya itu piti, akar katanya piti ya, yaitu kesenangan. Jadi tidak makan dikarenakan oleh kesenangan gitu. Jadi tidak makan berdasarkan nafsu. Hubungan sebabnya. Jadi dia tidak makan disebabkan oleh nafsu. Maybe he passed an exam like that. Hello, PT. No, sometimes meditation time also very good meditation. No need to eat, right? Like that. Ya, jadi mungkin dia lulus ujian atau lagi mendapat sesuatu yang menyenangkan, atau mungkin meditasinya bagus, ada muncul piti, kegirangan, makanya dia tidak makan. Sometimes this piti is sometimes akusala mind will have piti. No? Sometimes seeing the girlfriend, hello piti, like that. This is not kusala piti, akusala piti. Ya, saya sudah menjelaskan kadang piti ini juga bisa muncul dari pikiran yang tidak bajik ya. Contohnya, misalkan kita bertemu pacar kita gitu, lalu
muncul piti kegirangan, tapi ini adalah piti yang muncul dari ketidakbajikan. နောက်တစ်ခုကဟေတုဖလားတံပံတဲ့တတ္တယဝိပမကဲဆိုတစ္ဆေဝိပမလည်းအဲ့ဒီဟေတုဖလားတံပံရှိတယ်နော်ကြောက်လို့ပြရတယ်နော်ပီတိယပီတိကြောင့်နာဘုဇတိမစားတဲ့နော်ပီတိကိုစားအားရှိတဲ့ဗမာပြည်မှာကြောက်ဘူးတယ်မလားနော်ပီတိကိုစားပါတယ်ထမိန်မစားနဲ့နော်အဲ့ဒါပီတိနဲ့နေလို့ရတယ်ပြောတာပဲနော် so in Brahma they had no need to eat that food Brahma they have piti. This piti is a support to his body. Brahma. Ya, ini revisi ya, tadi saya salah translate. Jadi ini pitiyan abunjati ini artinya tidak makan dikarenakan girang karena terlalu senang gitu maksudnya. Ini lebih tepat seperti itu. Jadi saya sudah menjelaskan seperti di alam Brahma, mereka itu tidak perlu makan karena mereka makan dari dari kekuatan meditasinya mereka gitu. This one genetic is, no? Genetic is also important, no? နောက်တစ်ခုစတ္တဝိပတ်နောက်တစ်ခုသံပန္နသံပန္တိတဲ့ပန်ဆိုင်သူကိုပြသောပုဂ္ဂိုလ်စတ္တဝိပတ်တိထား၍အပန်ဆိုင်ခံကိုပြသောနံဘောဣဒံမတိဆရာတိပုံစံဘိက္ခုနောယဟံဤပတ်တော်တပိဋ္ဌိဘိက္ခုနောနေပတ်တော်ကိုသံပန္နသံပန္တိနဲ့တန်တယ်ဘိက္ခုနောကနော်စတ္တဝိပတ်ဧကဝုတ်နော်ဘိက္ခုနောပတ်တော်ကပါလဲပထမဝိပတ်နော်ပတ်တော်ဘိက္ခုနောပတ်တော်ဘိက္ခုနောယဟံဤပတ်တော်တပိဋ္ဌိ so this process of relation is very easy. No? Every time you can see every paragraph like that. Mostly, when the things or person belong to another, the later is related to the former in possessor relation. Bhikkhu no patto. Bhikkhu no is a genetic singular. No? Bhikkhu no. Patto is a nominative singular. Patto. No? Masculine gender. No? Like puriso. No? No? Puriso like that. Patto. Bhikkhu no patto, no, the bow or man's bow, no. Bhikkhu no to patto, POS relation, possessor relationship, no. Ya, selanjutnya saya lanjut ke kasus deklinasi genitif ya. Jadi untuk kasus deklinasi genitif ini fungsi atau kegunaan pertamanya adalah untuk hubungan kepemilikan ya. Jadi ketika satu benda atau satu orang itu dimiliki oleh seseorang atau yang lainnya, maka benda yang dimiliki tersebut itu berhubungan dengan pemiliknya itu menggunakan kasus deklinasi genitif ini. Contohnya adalah bhikkhuno pato. Jadi bhikkhuno ini adalah deklinasi genitif ya, kepemilikan. Pato ini artinya adalah pata ya, mangkuk. Nah, mangkuk. Tapi di sini ditulis dalam deklinasi nominatif tunggal seperti kata purisa. Jadi pato. Bhikkhuno tadi itu adalah dari akar katanya bhikkhu ya, genitif. Bhikkhuno itu genitif tunggal. Jadi artinya milik bhikkhu. Pato itu adalah mangkuk. Jadi adalah artinya mangkuk milik bhikkhu. Bhikkhuno, this no, taruno, no, bhikkhuno like that, no. Genetic singular, not dated, no, genetic. Dated genetic are 6 spelling, sometimes dated, sometimes genetic, no. Ya, kalau kita lihat di tabel itu bhikkhu kan kata dengan gender maskulin berujungan huruf u. Kalau kita lihat di tabel ada datif dan genetif, dia itu sama formatnya ya. Jadi bisa bhikkhuno atau bhikkhusa. Tapi jangan keliru ya, karena di sini karena fungsinya adalah sebagai kepemilikan, maka lebih tepat sebagai genetif bukan datif ya. Yeah. So next one, နောက်တစ်ခုကတော့နေဒါရဏသမုဒယနေဒရဏိယတမ္ပံအစည်းအဝေးတရားကိုဖော်ပြသောနာမ်ဘုတ်ကိုသမုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုသမုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုဖော်ပြသည့်အချမ်းနာမ်ဘုတ်တစ်ခုသောဣဒံမတိစရသည်တဲ့မနုဿန္နလူတို့တွင်ရာဇာရှင်ဘုရင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြရတယ်နော်ဒီလူတွေထဲမှာနော်သူကရှင်ဘုရင်ကိုအထူးပြုတာသူကနော်သူအစည်းအဝေးတရားကိုဖော်ပြတဲ့နာမ်ဘုတ်ကြတော့မနုဿန္နသူအစည်းအဝေးတရားကိုဖော်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ရာဇာရှင်ဘုရင်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကနေထုံနှုတ်ပြီးပြောတဲ့အတွက်မနုဿန္နရာဇာကိုအဲ့ဒီနေဒရဏသမုဒယနေဒရဏိယတမ္ပံနဲ့စရပါတယ်နော်စနော် Another is a collection individual relation. Collection is many things collection. Among the collection one he emphasized this mean.
So here now expression is a correlation is related to another expression one or more individual elements that are to be spoken on. Raja, Manusana. Manusana is a many. Together they are correlation. Manusana means a many people correlation. No? Among the men, he emphasized Raja like that. At that time, this Manusana, they always use a genetic case. No? So look at it also can. Two case can here. Here is a genetic also can. Look at it also can. No? So look at it at that time. Manu says at that time. No? No? So king is a nominated. Not the king among the men. This means. Manusana Raja, yeah. Manusana Raja. Papali is never mind anywhere we have the same meaning. Ya, fungsi kedua dari deklinasi kasus genetif ini adalah hubungan antara kumpulan dan perorangan ya. Jadi maksudnya di sini menjelaskan dari satu kumpulan kita hanya menekankan salah satunya saja gitu. Jadi contohnya di sini adalah Raja Manusanang ya, atau Manusanang Raja sama saja. Tapi di sini kata raja itu ditulis dalam nominatif tunggal. Manusanang ini adalah deklinasi genitif jamak ya, genitif jamak kepemilikan jamak. Manusia ya artinya manusia ya, raja itu artinya raja. Jadi maksudnya artinya di sini adalah satu raja di antara para banyak manusia gitu. Jadi satu raja di antara banyak manusia. Jadi hubungan dari satu kumpulan manusia lebih ditekankan satu individu yaitu si raja tersebut. Okay, so we go to the Masitana Sutta, no? Anapana. So Anapana we are explaining the Diga Rasa Sabakaya Pasambaya, no? Long, short, the whole blood and settled blood, no? Ya, sekarang kita lanjut ke Mahasatipatthana Sutta ya. Kemarin Shadow sudah menjelaskan sampai digang, rasa, dan sabakaya. Jadi menjelaskan tentang nafas masuk panjang, pendek, maupun keseluruhan tubuh nafas. Okay, everybody chant again, no? Jadi kita baca sama-sama ya. Then suji yang ida bhikkhave bhikkhu arinya gatowa rukha mula gatowa sunyagara gatowa nisideti panlinga abujitowa ujogaya banidaya parimukha sate upathapetowa sosatowa asasati satowa pasasati Digawa asansando diga asasamiti pajanati Digawa basasando diga basasamiti pajanati Rasawa asansando rasa asasamiti pajanati Rasawa basasando rasa basasamiti pajanati Savakaya vedi savedi asase samiti sekati Savakaya vedi savedi asase samiti sekati Vasamaya kaya sangha asase samiti sekati Vasamaya kaya sangha asase samiti sekati. This day, no? So this day, no, already appear the nimitta, no? We explain the previous tomato, no? Ya, tahap yang keempat setelah mengetahui keseluruhan tubuh nafas adalah pasambayang kaya sangkarang ya. Tubuh nafas halus ya, nafas halus. Jadi di sini saya sudah menekankan sudah muncul nimitta. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit dalam Dhamma Talk sebelumnya. So Visuddhimagga also say, in most cases, pure white nimitta like cotton wool is a Uga nimitta, taking a sign or learning sign, and usually dull and opaque. When the nimitta become bright light morning star, brilliant and clear, it is Pitibhaga nimitta, counterpercent, no? When light the door Rivujan, it is Uga nimitta, but when bright and sparkling, it is a Pitibhaga nimitta. The other image should be understood in this way too.
no? This is a Visuddhimagga explain, no? Ya, di dalam kitab Wisuddhimagga ada beberapa penjelasan ya. Kemarin kan ada dijelaskan bahwa nimitta itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tapi di Wisuddhimagga dijelaskan bahwa dalam banyak kasus biasanya nimitta yang bentuknya itu seperti kapas ya, seperti kapas putih itu disebut ugaha nimitta, nimitta yang level menengah ya. Jadi dia itu biasanya agak kusam dan ya agak kusam, dia tidak tembus pandang gitu ya. Sementara ketika nimitta ini sudah berubah menjadi jadi patibaga nimitta, dia itu biasanya lebih cerah dan cemerlang dan bersinar. Ini secara umum seperti itu dijelaskan di Wisuddhimagga. At the time you may ask, no, how many nimitta? There are 3 nimitta in the Abhidhamma Sangha, no? Parikama nimitta, Oga nimitta, and Padibaga nimitta. 3 nimitta, no? Ya, jadi mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Ada berapa banyak sih macamnya nimitta gitu ya. Di sini di dalam Abhidhamma Sanggaha dijelaskan bahwa nimitta itu ada 3 jenis ya. Parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibaga nimitta. So Abhidhamma Sangha is play the like Akasina, no? So Akasina, no, he as like example, he is play the Akasina, no? So for the beginner, no, he take the the casino circle at the time. So just by open eye, this called Parikama nimitta. After that, he close the eye. At the time, this Patwi kasina appear in the mind. This is a Oga nimitta. Ya, di dalam Abhidhamma Sanggaha ini dijelaskan contohnya itu menggunakan objek patawi ya, patawi kasina atau kasina tanah. Jadi ketika menggunakan objek kasina tanah yang disebut parikama nimitta adalah objek yang kita lihat dengan mata terbuka gitu ya. Apa lingkaran tanah yang kita lihat dengan mata terbuka itu adalah parikama nimitta atau gambaran permulaan ya. Lalu ketika kita menutup mata dan muncul gambaran yang sudah kita lihat sebelumnya dengan mata tertutup itu disebut ugaha nimitta, gambaran pertengahan. So Parikama nimitta is no, also Piññati. No, Piññati. No. Uga nimitta also Piññati. But Uga nimitta and Padibaga nimitta are because the Bhavana Sanya, Bhavana possession. No? Meditation possession. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa ketiga nimitta tersebut dari parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibaga nimitta semuanya itu adalah panyati ya, itu hanya konsep. Tapi perbedaannya kalau misalkan untuk ugaha nimitta dan patibaga nimitta itu mereka bisa muncul karena adanya bhawana sanya, persepsi pengembangan. ဒီတော့ဖောက်ဆဲတော်ဘုရားကြီးကလည်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအာနာပါနပိုင်းမှာနော်နမိတ်ကြောင့်နေရှင်းတာပါနော်ဘုရားလည်းပြောခဲ့ပြီနော်ခုနေ့တရားထဲမှာဒီတော့နမိတ်တွေလည်းအများကြီးပဲနော်နေမင်းကြီးလို့ပေါ်တယ်လာမင်းကြီးလို့ပေါ်ဗရဏရားလို့ပေါ်တယ်နောက်နော်ကိုတွန်ဦးလို့ခေါ်တဲ့နဝကောဆိုင်ကြီးလို့ပေါ်တယ်မျိုးပေါ့ဒီတော့ဝါကောဆိုင်ကနော်မိခွေရောက်လို့ဖြစ်လိုက်တော့ပရိကမ္မနမိတ်ပေါ့ဖြူလာပြီဆိုရင်ဩဃနိမိတ်နော်ကြည်တောက်လာမှပရိပါကနမိတ်လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းဒီနေရာမှာဆွေးနွေးရမှာဒီနေရာမှာနော်ဒီတော့ဝိသုဒ္ဓိမေကလည်းပထဝီကတိုင်းကိုခြေခံပြီးရှင်းတာပဲဝိတ္တမရသင်္ကာကလည်းပထဝီကတိုင်းကိုခြေခံပြီးဒီနမိတ်တွေကြောင့်ရှင်းလာပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝိတ္တမရသင်္ကာမှာလည်းပထဝီကတိုင်းကိုမျက်စိနဲ့ဖွင့်ပြီးယူမိရင်ယူလို့ရရင်ပရိကမ္မနမိတ်မျက်စိမှိတ်ပြီးယူလို့ရရင်ဩဃနမိတ်နော်ဧကဩဃနမိတ်ကိုထပ်ခါရှုလိုက်ရင်ဩဃနမိတ်တဲ့အစပေါင်းအရာထောင်မကကြည်လင်တဲ့ပရိယောဂနမိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့လိုရှင်းထားပါတယ်နော် so in the among the 3 nimitta no parikama nimitta and oga nimitta are not so different the same view like that no but oga nimitta paribaga nimitta are very different no so Visuddhimagga to explain like that no I will explain later no? Jadi saya sudah menjelaskan
untuk parikama nimitta dan ugaha nimitta itu biasa bentuknya itu sama ya, sama persis biasanya. Tapi kalau ketika sudah menjadi patibaga nimitta, dia bentuknya akan berbeda drastis. Nah ini saya akan menjelaskan. So in Visuddhimagga, no, Paraganava 57, no. So after pay attention the Uganimita again, at that time the concentration better, no. No, at that time this nimitta change to Padibaga nimitta, no. So this Padibaga nimitta and Uganimita are very different, no, no, very different. He explained, no. So at that time, no. This Padibaga nimitta is a, no, A1, no. Tencha ko Padibaga nimitta, Neva Wantana, Santana Wanta, no kala, no shape. Padibaga nimitta, no kala, no shade. Because he explained Aparamata Sabhavata. Because this is not Paramata nature. Aparamata Sabhavata, no. So Uganimita, no. Uganimita and Parikama nimitta time, they have maybe kala like that. But Padibaga nimitta time, no kala, no shape. This is very straight like that. Yogi must be find and take this nature. Otherwise cannot reach jhana. Riya jhana. Maybe artificial jhana, maybe. Jadi saya menjelaskan di dalam kitab Visuddhimagga dijelaskan bahwa patibaga nimitta itu berbeda dengan parikama dan ugaha nimitta ya. Jadi ketika dia bentuknya masih parikama dan ugaha nimitta, dia itu masih memiliki warna dan bentuk. Sementara ketika dia sudah berubah menjadi patibaga nimitta, maka nimitta tersebut dikatakan tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk ya. Dan juga dia itu tapi dia bukan kebenaran yang hakiki aparamata. Jadi memang agak sedikit aneh ya, tapi begitulah adanya patibaga nimitta. Jadi saya mengatakan kita harus berlatih sampai seperti itu ya, sampai kondisinya itu nimitta itu tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk. Jadi kalau seperti itu baru kita bisa mencapai jana yang asli ya. Kalau jana yang palsu mungkin bisa, tanpa level seperti itu pun bisa mungkin. Patukasina. But because Patukasina is a very early explain in the book, so other chapter no need to explain again. Yeah, the sailor. So only explain the Patukasina in detail. Other meditation no need to explain about this Padibaga nimitta. Ya, jadi penjelasan tentang patibaga nimitta ini dijelaskan di dalam bagian penjelasan patawi kasina ya, kasina tanah. Jadi karena sudah dijelaskan di bagian kasina tanah ini, maka di bagian objek lainnya tidak dijelaskan lagi patibaga nimitta ini, karena penjelasan pertama objek meditasinya adalah patawi kasina tanah. So here is a Visuddhimagga explain. Tatalanya Purimasaja Uganimita Imasaja Viseso, no? Uganimite Kasina Doso Penyayati Padibaga Nimitta Tawikato Niyata Dasa Madana Viya, no? No? So these are different Uganimita and Padibaga Nimitta, no? Padibaga Nimitta and Uganimita are totally different, this meaning. Totally different, like the mirror, very clear mirror like that. You say. No? So Yogi, please
please try this state until this state like that. No. He explained many examples, no, like that. Yeah, mirror. Hila mandala, adasa mandala, mirror, very clear mirror. And then this, you also mentioned about the reading class. Yeah, many examples here. Ya, jadi di dalam kitab Wisuddhimagga dijelaskan juga ya bahwa ada banyak contoh perbedaan yang untuk menjelaskan perbedaan dari Ugaha Nimitta dan Patibagga Nimitta ini ya. Jadi di dalam kitab Wisuddhimagga dijelaskan bahwa Patibagga Nimitta itu seperti layaknya cermin yang sangat bening ya, sangat bersih, dan ada banyak contoh lainnya di dalam kitab Wisuddhimagga. So he also Visuddhimagga also say Tencha Konewa Wana Wantana Santana Wantan. So this time Matika is this Patibagga Nimitta. No? Already I show that. I show this here. Sorry. Yeah. Already here. Tencha Ko. So this is Matika, Tancha Ko, Patibagga Nimitta. So this Tancha is a Visuddhimagga work because it's a bold letter, right? This bold letter is a Visuddhimagga work. Newa Wontan also Visuddhimagga. So Tan he explained Patibagga Nimitta, not Ugaha Nimitta. No. This meaning Ugaha Nimitta time had a color, no. But Patibagga Nimitta time no color, no shape, no. He reason aparamata sabhavata. No? Idisan means wana santana wanta. So Visuddhimagga say idisan. If Patibagga Nimitta has a color, this Sakku Vijnana can see like that. No? Bhumi. Nimitta Ganina. Tencha Ko. Tencha Ko Niwa Wana Wontan. No? Patibagga Nimitta. Visuddhimagga is. Oh, sorry. Okay, I intentionally close. Visuddhimagga. Open again. Oh, Visuddhimagga here. Visuddhimagga here. Oh, Vittabha. So this meaning is Patibagga Nimitta appear is very, very important to be sure. No? So your Nimitta is Ugaha Nimitta, Patibagga have to differentiate like that. No? They don't go Nimaya, Ugaha Nimitta, Patibagga Nimitta, so that they charge yama. No, a young shini then the Patibagga Nimitta they will do. If there is color, no Patibagga Nimitta. Ugaha, yes, Ugaha Nimitta. According to this Tesla. No, my idea, no. Not my idea. Oke. Saya sudah menjelaskan di kitab Wisuddhimagga itu ada penjelasan lanjutannya lagi ya. Tadi kan penjelasannya adalah Patibagga Nimitta itu contohnya seperti cermin yang sangat bening, sangat jelas, sangat bersih ya. Lalu ada juga di situ ada kata penjelasannya itu tancako newa wana wantang na santana wantang. Jadi maksudnya di sini hal tersebut tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk. Tapi apa yang disebut hal tersebut ya itu tancako. Apa yang disebut tancako itu? Jadi kita harus melihat di dalam kitab sub penjelas makna di dalam Mahatika. Jadi di dalam kitab Mahatika dijelaskan bahwa yang disebut tancako atau hal tersebut yang dijelaskan di dalam Wisuddhimagga adalah
Patibhaga Nimitta. Ya, berarti di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan dari Patibhaga Nimitta dan Ugaha Nimitta. Patibhaga Nimitta itu tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk. Jadi kalau kita nimitta kita itu masih memiliki warna dan masih memiliki bentuk, kita bisa mengetahui bahwa nimitta kita itu masih berupa mungkin seperti Ugaha Nimitta ya. Jadi belum mencapai Patibhaga Nimitta. Ini adalah penjelasan di dalam kitab Wisuddhimagga. So jadi hitam idisan buaya. The idisan is if there is shape, there is color. This Patibhaga Nimitta is at the object of Cakkhu Viññāṇa. Ya, ada kalimat lanjutannya yaitu yadi hitang idisang baweya caku winyeyang dan seterusnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau nimitta itu masih memiliki bentuk dan warna, maka berarti nimitta itu masih menjadi objek dari kesadaran mata caku winyana. So this idisan also Matika, no, Matika display, Matika display. Idisan is a Idisan is Warna, Santana, Vatan, color and shape. Idisan meaning. Now, if there is color and shape, this may be the object of Cakkhu Viññāṇa. Ya, kalau di dalam Wisuddhimagga itu di kalimat selanjutnya itu tidak menggunakan warna maupun santana ya adalah bahasa Palinya, tapi dia menggunakan kata idisang atau hal tersebut gitu ya, hal ini. Tapi apa yang disebut hal ini, maka kita harus merujuk lagi kepada kitab sub penjelas makna yaitu Mahatthika ya. Jadi di sini yang disebut hal ini di dalam Wisuddhimagga adalah warna dan bentuk. Jadi yang maksudnya adalah Patibhaga Nimitta ini kalau dia masih memiliki warna dan bentuk, maka dia berarti masih menjadi objek dari kesadaran mata. Di đó Patibhaga Nimitta màအယောင်မရှိဘူးပုဒ္ဒတန်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတကယ်လို့အယောင်ရှိမဲ့ပုဒ္ဒတန်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီPatibhaga Nimittaဟာစက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့အာယုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်Patibhaga Nimittaအယောင်လည်းမရှိရဘူးနော်ပုဒ္ဒတန်လည်းမရှိရဘူးနော် so Visuddhimagga commentary also no explain one the example this I don't know good or not no Uganimita Padaletwa Nikkami Viya no so Balaka meaning is which one but what the white color but baka clay it is clay this clay fly from the cloud no inside the cloud the clay coming out from the cloud like that in the same way Patibhaga Nimitta coming out from the Uganimita like that Padalitwa breaking the Uganimita he coming out like that. Okay, you can try. Yeah, you meditate. Example. Padalitwa the breaking the Uganimita coming out. Chu line. Ya, di sini di dalam Wisuddhimagga di kalimat sebelumnya juga ada contoh lagi ya perumpamaan yang menjelaskan perbedaan dari Patibhaga Nimitta dan Ugaha Nimitta. Jadi di sini dijelaskan perbedaannya adalah seperti burung bangau ya. Bukan burung bangau, burung putih yang bisa terbang, yang bentuknya seperti bangau. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi burung seperti itu dia terbang menembus awan gitu. Jadi awan itu seperti Ugaha Nimitta, tapi ketika dia sudah menembus dan lepas dari Ugaha Nimitta tersebut, dari awan tersebut, maka itu disebut Patibhaga Nimitta. So very different. Satta guna. Guna is a multiplying guna. Satta 100 times. Sahasa 1000 times.
very different. Supri Sodan Hotwa, very clear. Upatati. So because the Uga Nimitta and Vidya should be very different. No? Should be very different. Should not be the same. Ya, jadi di kalimat selanjutnya ada kata ini ya, Sata Gunang, Sahasa Gunang, Supari Sudang, Hutwa Upat Hati. Jadi maksudnya di sini ketika Ugahanimita itu sudah berubah menjadi Pati Baganimita, dia itu berbeda sangat-sangat jauh ya. Jadi di sini katanya adalah Sata Gunang 100 kali lipat atau Sahasa Gunang 1000 kali lipat, Supari Sudang lebih jelas gitu. Jadi maksudnya Pati Baganimita dan Ugahanimita itu pasti berbeda dengan perbedaan yang sangat-sangat jauh. ဉာဏ်ကတိတ်တဲ့တိုင်နေခွဲပြီးတော့ထွက်လာသလိုပဲဥက္ကနိမိတ်ကိုခွဲထွက်ပြီးတော့ပဋိဝါနိမိတ်ကထွက်လာသလိုဥပမာတစ်ခုပေးတာပါနော်ဥက္ကနိမိတ်နဲ့ပဋိဝါနိမိတ်အစအရာအစထမကပို့ပြီးတော့ကြည်နေသရှင်းတယ်လို့လည်းဆိုတာပါ so after that တင်ကြခေါ် this video animator is a newa wona wata no kala no shape no santana wata Ya, setelah itu baru dijelaskan bahwa Pati Baganimita itu Newa Wanawantang na Santana Wantang, ya, tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk. So therefore Pausaji no explain that Visuddhimagga this all nimit Paribaga nimita should be like that no all the Paribaga nimita should be like that no color no shape like that morning star like that but yeah but never mind Visuddhimagga already explained so yeah this is a concept only Penyanti Ya, jadi begitu pula di dalam buku Pausa Dauji ya dijelaskan perbedaan dari Ugahanimita dan Pati Baganimita ini. Jadi mereka itu sangat berbeda jauh, intinya seperti itu ya. So Padibaganimita is sure you can get there Upajara Samadhi and Apana Samadhi no Ya, kalau nimita yang kita punya adalah benar-benar Pati Baganimita, maka kita bisa mencapai samadhi yang pertengahan maupun samadhi terserah penuh ya, upacara samadhi ataupun apana samadhi. So because that this Padibaganimita standard very important. Otherwise you cannot get Upajara Samadhi and Apana Samadhi both. Nah, jadi saya sudah menjelaskan kita mengetahui dengan jelas ciri-ciri dari Pati Baganimita ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang jelas maka kita tidak bisa mencapai upacara samadhi maupun apana samadhi tanpa Pati Baganimita. Yeah, some yogi here also some they say we are entering jhana. So please check your meditation. Sure or not you are nimitta, Padibaganimita or not. Otherwise, no. Otherwise you are jhana not sure. If jhana not sure, at the time you are concentration very easy to drop. Ya, jadi saya sudah menjelaskan untuk para yogi di sini juga harus coba dicek ya. Ada beberapa yogi yang bilang mereka masuk jhana, coba dicek apakah benar Pati Baganimitanya itu seperti yang dijelaskan oleh Sayadaw tadi. Karena kalau Pati Baganimitanya ini tidak pasti atau kita masih ragu atau tidak seperti yang dijelaskan tadi, maka kalaupun kita masuk jana dengan nimita seperti itu, maka jana yang kita miliki itu sangat mudah untuk lepas, untuk menghilang ya. Uli the Padibaganimita Apiya Uli Upachara Bhavana Nibbana Nama Hoti. At the time Uli you can get start Upachara Samadhi, not yet Apana. No. Padibaganimita arise at the time start the Upachara Bhavana, not yet Apana. No. This you have to study again the Padibaganimita. At the time Uli you can get the Apana Samadhi. No. Birvasanga.
Uh, mm, Then, yeah, because in the sutta cannot find. So every commentary also refer to Visuddhimagga. They no need to write again because new commentary, right? Or Buddha Kosa rewrite, right? So at the time he reference to the Visuddhimagga only. He no need to write other place again. Ya, jadi di dalam kita kembali ke Abhidhamma Sanggaha ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita memiliki Patibhaga Nimitta, ketika nimitta kita sudah menjadi Patibhaga Nimitta, di situ baru kita bisa mencapai yang namanya upacara samadhi ya. Lalu kalau kita mengembangkan atau mengetahui terus nimitta seperti itu, maka nanti baru bisa menjadi apana samadhi ya, baru bisa masuki jana. Lalu tadi Bante Damadira bertanya, apakah penjelasan seperti ini bisa ditemukan di tempat lain selain di Wisuddhimagga. Jadi saya menjelaskan bahwa kalau kita melihat kitab subkomentar, mereka biasanya selalu merujuk kepada kitab Wisuddhimagga. Kenapa seperti itu? Karena ketika yang Mulia Buddha Gosa menuliskan kitab komentar Wisuddhimagga ini, beliau itu tidak beliau tuh selalu merujuk para pembaca untuk kembali melihat Wisuddhimagga karena banyak tulisan yang selalu berulang gitu. Jadi ketika ingin mengetahui tentang hal meditasi, maka beliau selalu merujuk para pembaca untuk melihat kembali kitab Wisuddhimagga. Jadi tidak bisa ditemukan di tempat lain dalam penjelasan ini gitu. This Abhidhamma Sangha Sayadaw Anuruddha and Buddha Gosa also, no, the same period like that, no, not so different. But my Buddha Gosa a little bit early, a few years early only. Ya, jadi di sini sudah menjelaskan penulis dari kitab komentar Abhidhamma Sanggaha, yaitu Yang Mulia Anuruddha, dan penulis dari kitab komentar Wisuddhimagga, yaitu Yang Mulia Buddha Gosa, mereka hidup itu di zaman atau waktu periode yang kurang lebih sama, paling hanya berbeda beberapa tahun saja. Tapi yang Mulia Buddha Gosa itu menuliskan Wisuddhimagga itu lebih awal daripada Bante Anuruddha menuliskan Abhidhamma Sanggaha. Makanya Abhidhamma Sanggaha ini merujuk kepada Wisuddhimagga. So therefore, in my traditions, Sayadaw very emphasize Visuddhimagga and Abhidhamma Sanggaha, the two books. Ya, maka dari itu para Sayadaw di Myanmar ya, mereka sangat menekankan atau selalu merujuk kembali kepada dua kitab ini, yaitu Abhidhamma Sanggaha dan Wisuddhimagga. Abhidhamma Sanggaha Sayadaw, Abhidhamma Tinjojan Sayadaw Anuruddha and Visuddhimagga Sayadaw Shin Buddha Gosa doa takhedema Sayadaw li thi pa no. Shin Buddha Gosa nene li sola no.နှစ်နဲ့ငယ်နဲ့စောလာပဲရှိနော်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမဲနဲ့ဗိဓမာသင်္ကြုဟာဥဒ္ဓရမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဆရာတော်တွေတော်များလက်သူစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇိမ်ပိုင်းတွေရောဒီအဘိဓမ္မာပိုင်းတွေပါနော်တကယ်အခြေခံကြတဲ့အစာအုပ်နှုတ်ဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာသင်ပြီးရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲလည်းဆက်ပြီးတော့သူတို့သင်ကြပါတယ် So therefore in Myanmar they learn Abhidhamma Sangha first after they also learn Visuddhimagga also. Jadi saya sudah menjelaskan kalau di Myanmar itu, maka dari itu ketika seorang ingin belajar Abhidhamma, mereka biasanya mulai belajar dari Abhidhamma Sanggaha. Lalu selanjutnya mereka akan belajar merujuk kembali ke Wisuddhimagga. So after getting the first jhana also have to try to get the mastery Vasibhawa here. Vasibhawa is the Avijjana Vasi, Samapajjana Vasi, Adhithana Vasi, Uthana Vasi, Pachakana Vasi. No, Panchayi Vasi, Tahi, Vasi, Bhutan, Katwa. This is also important. No, so therefore in Dhammasari, some yogi I will check. No, the one who enter jhana. No, tomorrow I will check every yogi who enter jhana. No, they are mastery or not. No. Please say that Sarito Suktavati or send jhana yogi to me. No. Jadi di kitab Abhidhamma Sanggaha, setelah kita mencapai jhana pertama, di situ dikatakan bahwa kita harus menguasai 5 keahlian jhana, yaitu dari awajana, sampajana, aditana, wuthana, dan pacawekhana. Ada 5 keahlian jhana.
Jadi maka dari itu Sedo menjelaskan bahwa yogi di Taman Sari yang eh, yang merasa sudah punya jana boleh coba dicek apakah sudah menguasai 5 keahlian ini. Dan Sedo mengatakan besok para yogi yang merasa sudah punya jana boleh harus akan dicek, maksudnya akan dicek oleh Sedo apakah sudah menguasai 5 keahlian jana ini atau belum. ပရိပါကနေမိမှန်ရင်တော့ဥပ္ပစ္ဆသမารိလည်းမှန်ပါပါပထမဇန်လည်းမှန်ပါပါဒါပေမဲ့ပထမဇန်ရပြီးရင်ဝိသီဘောငါတနိုင်နေကလို့ရအောင်ပါနော်ဆက်တက်လို့မရသေးပါဘူးနော်ဝိသီဘောမနိုင်ဘဲနဲ့ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒုတိယဇန်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီပထမဇန်လည်းရှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှော့သွားရင်ဘာမှကိုကြံရှုလို့မရတဲ့စိတ်တွေရောက်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်စိတ်ပူတာနော်ယောဂီတွေနော်သိမြန်လို့မရဘူး therefore I worry I want to check is I worry some yogi they want to jump. They want to jump. They want to quickly go to the other jhana like that. So this is not useful. Quickly they go to the higher jhana. No. Have to do to be mastery first. Wasibawa. No. Ya, kenapa Sedo ingin mengecek? Karena Sedo khawatir ya, karena ada beberapa yogi yang mungkin ingin terburu-buru gitu, ingin lanjut ke jana selanjutnya, jana selanjutnya, jana selanjutnya. Dan Sedo mengatakan bahwa kalau kita terburu-buru seperti itu tanpa menguasai terlebih dahulu 5 keahlian jana di masing-masing jana, maka ini nanti jananya akan tidak berguna. Maka dari itu Sedo ingin mengecek para yogi. I will check that the Padipaganimita Shua or not. I will check this mastery also. No, tomorrow or the day after tomorrow. Today. No. Ya, jadi yang akan saya cek adalah 2 ya, yaitu Patibaganimitanya itu benar atau enggak, dan juga keahlian jananya itu sudah benar atau belum. Ini dua hal ini akan dicek oleh Sedo besok dan besok lusa 2 hari. So မနေ့ကတရက်စင်မဲ့ဦးစင်းတို့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်နောက်တစ်ပတ်ခါတရက်2ရက်စင်မယ်နော်အဲ့ဒါဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီလာရမယ်နော်6နိုင်တဲ့9နာကြာမှာနော် So evening 6 to 7 come to here or jhana yogi no tomorrow and the day after tomorrow good day. Ya, jadi besok dan besok lusa ya, jam 6 sampai jam 7 malam para yogi yang merasa sudah memiliki jana coba datang ke Sedo Cikuti agar Sedo bisa bantu untuk cek. Okay, today enough. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bang sabasatana bajimi. Desa me sama punya bangalabandu sa sadu sadu.